Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta Miss Pandai dan Single Pet dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi Miss Pandai dan Single Bednya mas, jangan lupa di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke mas, sebelum Pak D bahas tentang prediksi untuk 4 match besok ya mas, hari ini Pak D akan review hasil skor di video konten kita kemarin ya mas. Setelah itu baru Pak D bahas untuk 4 match besoknya ya mas. Oke mas, langsung saja mas. Di match yang pertama yaitu Juventus melawan Sevilla. Kemarin untuk di operandernya Pak D sarankan ambil di over 2/4. Skor akhir 1-1. Jadi di sini kita LH ya mas, atau kalah separuh. Di Fiorentina melawan Basel, kemarin Pak D sarankan ambil di over 2,5. Di operander ya mas. Di sini skor akhir 1-2. Di sini kita menang ya mas. Di match yang ketiga yaitu West Ham United melawan Alkmaar. Kemarin Pak D sarankan ambil di over 2/4. Skor akhir 2-1. Jelas di sini kita menang ya mas. Dan sayang kali, sangat disayangkan ya mas, di match yang keempat kita ini patah. Patahnya itu di AS Roma melawan Bayer Leverkusen. Skor akhir 1-0. Karena kemarin kan Pak disarankan ambil di over 2/4. Skor akhir 1-0. Jadi di sini kita L1 ataupun kalah 1 ya mas. Jadi kita gagal profit ya mas. Kemarin kita profit, ini hari kita gagal profit gara-gara 1 match. Kalau kita di prank oleh bandot. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk review hasil skor kita kemarin. Dan bagi siapapun yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video. Dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video ya mas. Monggo mas. Lanjut kita bahas ke 4 match ya mas. Di match yang pertama yaitu Lazio melawan Lecce. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 3/4, 1,5, 1/4 dan 1/4. Dan di operandernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/4, 2, 2,5, 1,3/4 dan 2,3/4 mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Lazio berada di peringkat 3. Sedangkan Lecce sendiri mas di sini berada di peringkat 16. Dan untuk 5 laga terakhir Lazio sendiri mas di sini 3 kali kalah dan 2 kali menang. Sedangkan di 5 laga terakhir Lecce sendiri mas di sini 3 kali kalah, 1 kali menang dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas di sini 4 kali menang Lazio dan 1 kali seri. Dan di Lazio sendiri mas di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Lecce sendiri mas di sini ada 2 orang yang dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut cuan besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Lazio. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur setengah. Sedangkan di operandernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2. Karena kemungkinan skor menurut cuan besar mas, kemungkinan skornya 3-1. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini jelas diunggulkan tim tuan rumah yaitu Lazio mas. Dan di peringkat klasemen juga mas, lebih diunggulkan tim tuan rumah yaitu Lazio. Karena Lecce ini mas di musim ini sedang dalam babak-babaknya mas. Makanya Pak D yakin kemungkinan di match ini akan dimenangkan tim tuan rumah yaitu Lazio mas. Jelas head-to headnya jelas lebih diunggulkan tim tuan rumah. Lanjut kita masuk ke match yang kedua yaitu Mallorca melawan Cadiz. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan setengah, 1/4, 3 lek-lekan dan 1/4 lagi mas. Dan di operandernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2, 1/3/4, 2/4, 1,5 dan 2,5 mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas.
Di peringkat klasemen sementara Mas, di sini Mallorca berada di peringkat 12. Sedangkan KD sendiri Mas, di sini berada di peringkat 15. Dan untuk 5 laga terakhir Mallorca sendiri Mas, di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir KD sendiri Mas, di sini 3 kali kalah, 1 kali seri dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 2 kali menang Mallorca, 1 kali menang Cadiz dan 2 kali seri. Dan untuk di Mallorca sendiri Mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Cadiz sendiri Mas, di sini ada 5 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu pon besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu yaitu Cadiz. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan setengah. Sedangkan di over under sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2 karena kemungkinan skor menurut suhu pon besar Mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim tamu. Dikarenakan Mas, di peringkat klasemen sementara Mas, di sini Mallorca poinnya 41 ya Mas. Sedangkan Cadiz sendiri Mas poinnya 35. Jikalau Mallorca menang Mas, dia tidak akan naik ke peringkat klasemen selanjutnya karena poin Mallorca selisihnya ada 3 gol dari Sevilla, Osasuna. Poinnya cuma 3 gol selisihnya Mas. Jadi jikalau Mallorca menang tidak berarti apa-apa, akan tetapi tetap di peringkat 12 aja Mas. Makanya di sini Pak Ade sarankan ambil di tim Cadiz karena Cadiz di 5 laga terakhirnya sedang dalam on fire-nya Mas. Lanjut kita masuk ke match yang ketiga yaitu FC Koin melawan Hertha Berlin. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan setengah, 3/4, 1/4 dan 1. Dan di over undernya sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan 2,5, 2/3/4, 2/4 dan 3. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen sementara Mas, di sini Koin berada di peringkat 11, sedangkan Hertha Berlin sendiri Mas, di sini berada di peringkat 18 di zona degradasi Mas. Dan untuk 5 laga terakhir Koin sendiri Mas, di sini 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan di 5 laga terakhir Hertha Berlin sendiri Mas, di sini 4 kali kalah dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 2 kali menang Koin, 1 kali menang Hertha Berlin, 2 kali seri. Dan di Koin sendiri Mas, di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Hertha Berlin sendiri Mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan Mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu pon besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Koin. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur setengah. Dan di over undernya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2/3/4 karena kemungkinan skor menurut suhu pon besar Mas, kemungkinan skor 1-0 dimenangkan tim tuan rumah. Dikarenakan Mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, jelas diunggulkan tim tuan rumah. Makanya Pak Ade sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu FC Koin. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir Mas, yaitu RC Lens melawan Reims. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan 1/4 dan 3/4 Mas. Dan di over undernya sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan 2/3/4, 2,5 dan 3. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen sementara Mas, di sini Lens berada di peringkat 2, sedangkan Reims sendiri Mas, di sini berada di peringkat 10. Dan di 5 laga terakhir Lens sendiri Mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Sedangkan di 5 laga terakhir Reims sendiri Mas, di sini 1 kali menang, 3 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 4 kali menang Lens dan 1 kali seri. Dan di Lens sendiri Mas, di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain, sedangkan di Reims sendiri Mas, di sini ada 6 orang yang tidak dapat bermain Mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu pon besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu yaitu Reims.
Dan di game sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan 1. Sedangkan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 23/4 mas. Karena kemungkinan skor menurut supon besar mas, kemungkinan skornya 1 sama alias 1-1. Dikarenakan mas, di peringkat klasemen sementara mas, Lens jika menang di match ini tidak akan mampu menggeser puncak klasemen yaitu PSG mas. Makanya di sini Pak D sarankan kita ambil di tahan 1. Karena untuk-untuknya di match ini akan terjadi draw ya mas. Akan terjadi draw kemungkinannya mas. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ini ya mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Utamakan prediksi masing-masing. Ini hanya sebagai sumber referensi bagi kita pecinta Mispare dan Single dimanapun kalian berada mas. Oke, yang mau join grup WA Pak D, nomor WA ada di sudut video mas. Dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video ya mas. Monggo mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola. Jos mas.